Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Fariki Raja Faisa Putra. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil produk yang saya dibuat di aplikasi SamPP dengan VS Code. Nah, mari kita lihat bareng-bareng di sini. Pertama di sini aku udah masukin database di SQL. Nah, udah membuat database di SQL dan juga create table di SQL-nya. Nah, yang pertama, sebelum aku menjelaskan tabel ini, aku akan menjelaskan file-file yang ada di sini yang sudah aku buat. Nah, pertama itu ada index PHP. Index PHP ini fungsinya untuk halaman utama menampilkan daftar produk, terus form pencarian, filter kategori, statistik, dan tabel produk lainnya. Nah, di isi utamanya itu ada header dan tombol navigasi, bisa form pencarian, filter kategori, statistik umum dan statistik kategori, tabel daftar produk, tombol aksi, edit, hapus, dan keranjang. Nah, bisa dilihat di sini kan kayak ada show create form, seperti membuat nanti create ya kalau buat-buat di sini. Terus store produknya untuk membuat produk. Ini create form juga bisa untuk membuat produknya. Show edit form untuk mengeditnya ini edit produk gitu kan, kayak yang diganti nama atau ganti deskripsi dan lain-lain. Bisa update produk ini seperti kita buat produk. Nah, kita bisa mengupdate-nya gitu. Di sini ada delete produk, di sini ada hapus dan juga lain-lain. Yang kedua ini ada produk controller. Nah, produk controller ini fungsinya semua logika backend, bisa ambil data produk, tambah, update, hapus dari produk, kelola keranjang dan statistik. Nah, isi utamanya itu ada fungsi get all product, store product, update product, dan juga lain-lainnya. Nah, di controller ini untuk mengontrol data-data agar bisa nyambung gitu, maksudnya bisa nyambung ke SAMPP-nya gitu, SAMPP lokal hostnya gitu loh. Nah, misalkan di sini kan kayak gambar. Pertama kan function start produk. Nah, ini cara membuat produknya itu ya kodenya seperti ini. Di sini udah aku tuliskan, nanti aku taruh di deskripsi ya, kalian bisa tiru. Nah, kalau misalkan ingin memunculkan gambar, kalian harus mengetik ini. Jangan lupa harus ada kode ini. Karena ini untuk memunculkan gambar. Dan juga di sini ada untuk mengkontrol show edit, untuk mengontrol edit, update produk dan lain-lain. Intinya untuk mengkontrol produk. Terus yang ketiga di sini ada produk create. Produk create ini untuk membuat apa ya? Kayak membuat ini tabel di samping ini kayak gambar, nama, kolom tabel. Nah, di sini kayak ada nama, deskripsi, harga, jumlah, kategori, dan lain-lain. Di sini kalian bisa lihat. Nah, kalau form create ini tadi kan untuk halaman untuk menambah produk baru. Di isi utama itu ada input, nama, deskripsi, jumlah, kategori, dan gambar. Nah, pilihan kategori dari database-nya itu ada tombol simpan. Terus yang keempat ini ada from edit PHP. Di sini untuk apa ya? From edit PHP ini untuk ngedit ini
namanya gitu, kayak pertama kan nama, input ini kan suruh masukin teks, nanti ini bisa dimasukin teksnya, namanya ini tetap name, ini produk. Nah, kalian ikutin saja. Terus di sini ada label untuk menambahkan gambar baru ketika kita ingin membuat produk baru. Nah, from edit product edit ini untuk mengedit produk yang sudah ada di sini. Ya contohnya seperti ini, diedit gitu. Nah, contoh begini. Dan bisa kembali. Yaitu di inputnya itu ada nama, deskripsi, harga, stok, kategori, upload, gambar, dan gambar baru. Yang kelima di sini ada card view PHP. Card view PHP ini untuk menambahkan keranjang. Nah, menambahkan keranjang yang di sini karena saya gak mau masukin produk ke keranjang, jadi saya keranjangnya itu kosong. Nah, kalau misalkan pingin masukin keranjang ya tinggal pencet aja di sini. Di card view ini fungsinya untuk menampilkan isi keranjang seperti yang saya bilang tadi. Karena yang saya kosong, karena saya tidak menambahkan produk ke keranjang. Nah, di sini bisa menampilkan nama produk dan harga, jumlah. Bisa untuk hitung total harga keseluruhan juga. Misalkan kalau satu HP Poco F7 Ultra kan, itu 10 juta. Nah, nanti akan terhitung 10 juta. Tapi kalau dua dengan Realme itu akan dijumlahkan 10 juta dijumlah dengan 4.200.000 gitu. Nah, selanjutnya itu di config PHP. Config PHP ini fungsinya untuk koneksi ke database. Kayak misalkan tadi kan aku udah masukin database-nya di MySQL kan. Aku MySQL-nya ini pakai SMPP, jadi kalian kan pasti udah tahu gitu. Itu nanti SQL-nya kayak di start terus pencet admin, di sana nanti bakalan muncul seperti SQL-nya. Di sana kalian bisa membuat database dan create table-nya. Nah, isu utama di config PHP ini ada konfigurasi database. Ya kayak host, database, nama database-nya, user, password gitu. Nah, yang ketujuh ini ada upload. Di upload ini, upload ini untuk menyimpan gambar-gambar yang ditambahkan ke sini. Misalkan ini. Nah, ini ada di Echo Z9X. Nah, setiap menambahkan gambar pasti kesimpan di upload ini. Terus di sini kan ada tugas upload gambar produk dapat memiliki gambar yang ditampilkan di daftar. Nah, ya udah kalau misalkan kalian ingin upload produk dengan gambar kalau misalkan ingin upload gambar produk, kalian tinggal buat upload file baru di sini, upload. Terus kalian nanti tinggal ketik yang ini tentang update produk. Di update produk ini kan ada nama, deskripsi, gambar. Nah, intinya di update produk di sini kalian ikutin saja, nanti di deskripsi pasti ada yang tentang gambar. Terus yang kedua ini pencarian produk, tampilkan hasil pencarian berdasarkan nama produk. Kalau nggak salah sih itu ada di mana ya? Nah, di list produk kalian bisa pertama dari indeks PHP, terus ketik kayak gini, else if action tanda petik shares. Nah, bawahnya nih list produk. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat di deskripsi nanti seperti bagaimana sih cara menambahkan pencarian produk. Nah,
Nanti ada di indeks PHP, produk controller, dan juga di product list. Nah, biasanya di product list ini paling banyak. Nah, seperti di from pencarian. Nah, kalian bisa mengetik ini. Nah, di from method nanti kalian bisa ngetik begini ya. Cari nama produk. Nah, di sini kan tampilkan hasil pencarian berdasarkan nama produk. Oke, nomor 2 udah kan. Nah, sekarang nomor 3. Filter berdasarkan kategori. Nah, kalau itu berarti kalau kategori kayaknya gak di indeks PHP, langsung di controller. Nah, di sini ada function get kategori. Ini fungsinya untuk yang nomor 3, untuk menampilkan kategori di nomor 3. Nah, begini kan. Terus ada di edit PHP. Nah, label kategori jangan lupa diketik seperti ini. Nah, terus di product list PHP. Nah, sama di sini form pencarian. Jadi satu pencarian dan filter kategori. Nah, ini kan select name kategori seperti ini. Kan misalkan aku mau ngetik dari nama produk kan. Misalkan Aiko. Kategorinya apa? Kategori Aiko itu kan HP Vivo. Nah, begini. Nah, di sini ada 3 produk HP. Karena kan aku nyarinya Aiko, jadi yang muncul Aiko gitu. Kalau mau kembali semula, tinggal aja sih. Hapus, terus semua kategori. Nah, bakalan semula muncul. Itu untuk yang nomor 3. Nah, validasi form input. Nah, validasi sisi server ini fungsinya untuk ini mana ya? Validasi ini seperti seperti total produk yang kita tambahkan itu berapa sih? Nah, kayak ini total stok, rata-rata harga gitu loh. Nah, biasanya kalau misalkan validasi gak sih? Iya, validasinya itu ada di product create. Enggak. Biasanya ada di controller, edit, dan product list. Nah, kalian bisa lihat di mana di deskripsi ya. Nah, contohnya ya gitu. Validasi front input ini contohnya bakalan gini, kayak menunjukkan total produknya berapa, total stoknya berapa. Terus yang kelima di sini menampilkan responsif. Kalau gak salah ini sih tampilkan responsif itu menampilkan respon kayak tabelnya berubah gitu. Nah, sebelumnya tabelku ini gak begini, tapi karena di sini, karena tadi kan ini, karena aku ganti kode, makanya jadi seperti ini tabelnya lebih bagus. Yang nomor 5 ini seperti mengupdate tampilan gitu loh. Nah, untuk mengupdate tampilan itu biasanya ada di product list. Aku tadi nyoba terus berhasil kayak gini. Tabelnya berubah gitu. Tapi aku lupa kode yang sebelumnya itu apa karena panjang. Ini juga panjang kan. Nah, lanjut di sini statistik jumlah produk per kategori. Kalau nggak salah, nah ini statistik produk per kategori. Xiaomi ada 6, Realme ada 2, Vivo ada 4. Nah, biasanya ada di produk grade. Oh, kayaknya di indeks deh.
statistik produk per kategori. Terus di produk controller ini, nah ini fungsi ini add to cart, ambil data produk dari database. Nah, intinya ada hubungannya dengan view card gini. Nah, card kalau gak salah keranjang gitu sih. Terus nah, bisa dari function get kategori, karena kan ini kayak nyambung dengan kategori, bisa anggapannya ya kan membutuhkan data per kategori dari HP itu kan. Terus lanjut ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini simulasi keranjang belanja. Tadi kan ada kayak cek untuk statistik per kategori ini. Oh, untuk statistik produk per kategori ini ada di database kalau nggak salah. Jadi bisa diisi di sana, terus diisi di sini. Nah, terus yang nomor 7 yang terakhir ini function atau card. Di sini saya kasih catatan karena kan saya juga masih pemula, belajar juga memakai SAMPP. Jadi di sini saya kasih keterangan seperti keranjang. Nah, di sini untuk ambil data produk dari database. Di sini untuk, nah kalian bisa lihat. Kalau misalkan inisialisasi keranjang jika belum ada, kalian ketik ini. Jika sudah ada, tambahkan jumlah. Kalian bisa nambahkan jumlah keranjangnya gitu. Maksudnya kayak mau nambahin HP ke keranjang itu lebih dari satu bisa. Nah, terus ada function view card di sini. Nah, di sini ada filter hanya array. Jadi filternya ini harus berbentuk array dulu baru gak error. Tadi aku nyoba gak ada tentang array-nya, ini malah jadi error gitu. Nah, setelah aku otak-atik ternyata bisa. Jangan lupa di product list. Biasanya kebanyakan product list ini yang paling penting, karena product list ini kayak untuk memunculkan di mana ya, di tabelnya, di web localhostnya gitu loh. Nah, seperti ini, nomor, gambar, nama. Kalau misalkan kalian ngetik keranjang di sini atau apa, deskripsi, nah nanti bakalan muncul di sini. Tapi kan keranjang bukan di product list, antara di product create dan controller. Nah, sekian, mungkin begitu aja apa ilmu yang aku jelaskan, yang aku berikan. Mohon maaf jika misalkan aku belibet, karena aku di sini juga mahasiswa kayak baru belajar tentang VS Code. Jadi aku belajar sendiri kayak di AI atau belajar ya bertanya ke teman. Makanya di sini aku agak bingung karena aku ini belajar sendiri. Ya alhamdulillah agak ngerti, tapi maaf kalau misalkan ini apa ngomongnya belibet, terus cara menjelaskannya belibet, terus juga agak tahu kayak kode-kodenya gimana. Pasti ada yang bilang kayak apa sih ini, kayak ngejelasinnya belibet tapi kode-kodenya gak tahu. Nah, makanya aku bakalan ngasih kodenya itu di deskripsi. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.